nggak suka dipegang-pegang, Pak. Gak apa-apa Hen, kamu belum biasa aja. Apa-apaan orang tua ini? Dek, Iya, Pak. boleh gak? Jangan ya, Pak. Bentar lagi lakiku balik. Kamu gak bisa kabur kemanapun Hen. Pak, tolong. Jangan sampai aku teriak. Hen, Kenapa, Mas? Kok lusuh kali? aku dipecat. Ya Allah, Mas. Kita harus angkat kaki malam ini sebelum ketahuan ibu kontrakan. Kenapa buru-buru, Mas? Kita kan udah nunggak, sebulan ini gak bayar. Iya sih, tapi besok pagi aja bisa kan, Mas? Kemarin kan kita cuma dikasih waktu sampai hari ini. Kalau besok kita masih di sini, bisa disita barang-barang kita karena nggak bayar. Barang-barang kita juga cuman baju, Mas. Nggak ada yang bisa diambil ibu itu. Ya janganlah, kalau baju kita disita makin susah aku nanti beli lagi. Mana baju dan jeroanmu banyak kali. Ya udahlah, Mas. Kuy. Hen, Ngapa, Mas? akhirnya aku dapat kerjaan. Alhamdulillah, Mas. Jadi kapan mulai kerja? Mau secepatnya atau enggak? Ya secepatnya lah, Mas. Nggak enak sama mak bapak kan? Ya udah, besok aku berangkat. Tapi aku seminggu baru bisa balik. Loh, kok gitu, Mas? Tempat kerjanya masuk ke pelosok, jadi nggak bisa selalu balik. Ya udah, Mas. Aku balik ke rumah orang tuaku aja ya. Nggak mungkin, Mas. Aku seminggu di sini tanpa kamu. Kenapa sih Hen? Orang tuaku juga orang tuamu loh. Please, nggak usahlah berulah. Aku nggak mau ngebebanin mak bapak, Mas. Gak ada yang terbebani Hen. Pikiranmu itu yang positif lah sama orang tua. Tapi, Mas... Lagi pula rumahmu kan jauh, ongkosnya 150.000. Dari mana duit segitu? Aku aja belum kerja, masa minjam sama mak bapak? Iya juga, Mas. Kamu tahankan aja dulu tinggal sama mak bapak ya. Tapi, Mas, Apalagi Hen? biaya hidup seminggu di sini kan bisa lebih dari 150.000 juga, Mas. Aduh, ya kamu agak hemat lah. Kalau makan dikit aja, pakai sayur. Kalau bisa nggak usah ambil lauk. Mas, kok kebangetan kali lah. Ya katanya kamu nggak mau ngebebanin mak bapak. Ya udahlah, Mas. Mak, aku nyuci ya. Nggak usah, Hen. Udah dicuci. Oh ya udah, aku nyapu ya, Mak. Udah kelar juga, Hen. Semua pekerjaan rumah udah selesai. Weleh, sakti kali lah, Mak ini. Udah kebiasaan, Hen. Selesai subuh semuanya disikat rata. Mak, selagi aku di sini bagi-bagi cup lah, Mak. Biar guna dikit mantunya ini. Jangan gitu ngomongnya. Urusan rumah udahlah, serahkan ke Mak aja. Kamu tuh masih muda, masih produktif. Selagi suami pergi, kamu mengembangkan diri ke sesuatu yang berguna. Belajar hal-hal baru gitu. Tapi pekerjaan rumah kan, udah dengerin aja. Iya, Mak. Tapi aku bingung mau ngapain, Mak. Aku gak mau cuman mantengin HP aja, Mak. Itu kan ada laptop jadulnya suamimu di kamar. Pakai aja. Sama aja, Mak, mantengin layar. Ya udah, mau ikut Mak ke ladang kamu. Janganlah, Mak, panas. Tuh kan, gak mau juga. Hehehe. Ya udah, Mak ke ladang dulu ya. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udahlah, aku coba nyalain laptop Mas Kyo dulu. Barangkali ada aib-aib lamanya kan? Mana kabelnya ini? Eh, Bapak, kamu nggak apa-apa Hen? maaf ya Pak. Santai aja Hen. Kok Bapak masuk kamar nggak bilang-bilang? Tadi dengar ada suara aneh, jadi bapak inisiatif. Barangkali kamu butuh bantuan. Hehehe. Ya ampun, ngeri banget. Jangan takut Hen, bapak nggak maksud apa-apa kok. Iya Pak. Ya udah, ayo ke depan. Ngapain Pak? Gak enak di kamar begini kan, mending di depan TV. Lah, ngapain ngajak-ngajak? Hen, Iya Pak, oke. Bu, hehehe. Ya ampun Bu Sri, setiap hari macul-macul sendiri. Diajak gitu loh suaminya Bu. Nggak apa-apa Bu, nggak seneng bertani beliau. Hehehe. Bu, punya suami tapi kok kayak janda Bu? Jangan gitulah Bu, setiap orang ada porsinya masing-masing, ya kan? Hehehe. Iyalah Bu, aku cuma prihatin aja Bu. Makasih ya Bu, mari Bu. Hehehe. Kok aku agak takut ya berdua sama bapak gini? Hen, Iya Pak.
Kamu kok kayak takut gitu sih? Enggak kok, Pak. Ngobrol gitu loh, Hen. Daripada diem-dieman, kayak lagi musuhan aja. Aku nggak pandai ngomong, Pak. Itu pandai. Ya nggak gitu juga, Pak. Sini deket sini loh, biar nggak kayak musuhan. Nggak apa-apa, Pak. Di sini aja. Hen, bapak ini sama kayak suami kamu. Maksudnya gimana, Pak? Ya kan darah yang mengalir di suami kamu itu darah bapak. Jadi suami kamu ya sama aja dengan bapak. DNA-nya sama persis. Oh gitu, Pak. Ngawur kali ini orang tua. Paham kamu? Iya, Pak. Ya udah, sini deketan. Maaf, Pak. Aku ke kamar dulu ya, Pak. Loh, kok pergi, Hen? Kok Bapak jadi ngeri kali ya? Merinding, Jir. Mana kunci pintu kamar ini rusak pula. Aduh, gimana merbaikinya? Aku lo nggak bisa nukang. Manggil tukang juga mahal. Duh. Masih malu-malu dia. Gak asik ah. Pagi, Bu Rina. Udah siang gini, Pak. Apa iya, Bu? Perasaan sejuk kali waktu lihat Bu Rina. Kirain masih pagi loh. Hehehe. Bisa ae, Pak Joni nih. Jadi malu. Hehehe. Suami ada di rumah, Bu? Udah berangkat kerja, Pak. Oh, mampir boleh? Yo jangan, Pak. Jadi fitnah nanti. Hehe, yaudah Bu Rina yang manis, mari. Iya, Pak. Hehehe. Aduh, malunya aku. Suamiku aja nggak pernah muji-muji gitu. Bu, pesan mie rebus sama teh manis ya. Bang, udah nongkrong aja. Iya nih Wan, lapar belum sarapan. Oh, udah mesen. Udah lagi dibuat tuh. Kau nggak kerja? Masuk malam aku bang. Ya udah sarapan dulu lah sini kita. Nggak bang, aku nggak sarapan. Ngapa kau nggak sarapan? Puasa IF aku bang. Cuma 6 jam aku makan dalam sehari bang. Bodoh kau. Ngapa kau persulit hidupmu? Kau ikuti ajaran sesat itu. Sakit kau nanti. Bagus loh bang. Bisa memperbaiki sel-sel atau organ tubuh kita bang. Makin rusak badanmu kau siksa kayak gitu. Ayolah kita sarapan dulu. Aku traktir kau kali ini. Gak usah bang, makasih. Jadi ngapain kau kesini? Gak ada bang, kulihat tadi abang di sini, jadi mampirlah aku. Oh gitu. Enak kali lah bang, bau mie itu. Udah berubah pikiran kau. Pesanlah sana. Enggak bang, aku akan melawan hawa nafsuku bang. Gaya kali kau kentut. Kalau kulihat-lihat ke orang rumahmu itu awet muda kali ya Wan. Amin, makasih bang. Beruntung kawan, gak kayak orang rumahku. Udah dekil, tua lagi. Jangan gitulah bang. Mbak Sri itu agak eksotis karena selalu berladang aja bang. Eksotis palamu. Mau kau tukaran orang rumah samaku? Ya jangan gitulah bang. Gak mau kau kan? Ya gak bisa bang. Manusia main tukar aja. Alah, apapun kondisinya disyukurin aja bang. Mulutmu gampang ngomong karena kau beruntung. Bang, ngapa lagi? Betul kataku kan? Gini bang, ini cuma saran dariku ya bang. Ngapa? Kalau mau orang rumah awet muda ya jangan dibiarkan kerja-kerja kasar bang. Alah, betul ini bang. Terus abang kasihlah skincare yang lengkap dan mahal. Oh gila kau. Atau beri makanan bergizi dan sehat bang. Makan aja susah kau buat. Mie sama telur udah sedap Wan. Betul aku ini bang. Kita kerja keras salah satunya ya buat biayain perawatan istri bang. Gak berlaku itu Wan. Dia udah dekil dan keriput. Gak ketolong lagi. Kalau itu aku nggak tahu bang. Harusnya dari dulu sih dirawat dan disayang bang. Lama-lama emosi juga aku dengar omonganmu yang sok betul. Ya maaf bang, aku cuma saran aja. Setan lah. Dek Rina manis. Kok manggilnya Dek? Iya, Pak. Udah balik lakinya? Belum, Pak. Bentar lagi paling. Ada perlu, Pak, sama lakiku? Gak ada dek, perlunya sama adik. Boleh mampir? Waduh, emang boleh gitu? Dek. Iya, Pak. Boleh nggak? Jangan ya, Pak. Bentar lagi lakiku balik. Oh ya udah, mari Dek Rina manis. Buset dah nih orang. Pak. Iya Dek, ada apa? 3 hari lagi lakiku keluar kota, Pak. Oh begitu. Cuman ngasih info aja, Pak. Iya Dek. Hahaha, berhasil hore. Belum balik kayaknya si Sri ini. Memang giat istri aku ini bekerja mencari nafkah. Lemot kali lah laptop ini. Henny. Bapak ngapain di sini?
Loh ya ngapain? Ini kan rumahku, Hen. Ada-ada aja pertanyaanmu. Ya kan tapi ini kamar Mas Gio, Pak. Bapak bisa ngetok dulu kalau ada perlu. Atau panggil aja, aku pasti keluar, Pak. Aneh kamu ini, Hen. Di rumah sendiri kok ngetok sih? Aku kaget aja, Pak. Takut jadinya. Kamu takut sama bapak, Hen. Udah bapak bilang, bapak ini sama dengan suamimu. Maaf banget, Pak. Aku nggak suka dipegang-pegang, Pak. Gak apa-apa, Hen. Kamu belum biasa aja. Apa-apaan orang tua ini? Gimana, Hen? Apanya yang gimana, Pak? Maaf, Pak. Bapak bisa nggak keluar? Aku pusing, Pak. Mau tidur. Ya udahlah, Hen. Mas, aku mau pulang aja ke rumah orang tuaku ya. Aku capek, Hen. Jangan buat sensasi, please. Aku nggak sanggup, Mas, di sini. Takut. Kamu takut sama orang tuaku? Aku takut, Mas, sama Bapak. Pintu kamarmu juga rusak ini, Mas. Apa maksudmu? Aku di sini cari nafkah, Hen, buat masa depan kita. Mas, aku nggak ada bahas itu ya. Nggak nyambung kamu, Mas. Ya kamu gak ngertiin aku sama sekali, Hen. Kamu nggak khawatir sama aku, Mas. Harusnya kamu yang begitu ke aku, Hen. Aku jauh di sini kerja. Mati di lokasi pun bisa aku. Aku yang harusnya kamu khawatirkan. Mas, Kamu di rumah cuma makan tidur. Sekalinya nelpon malah ngeluh. Kamu punya perasaan gak sih? Suami capek, kamu malah buat masalah. Mas, tolong. Udah, Hen. Mas, Mas. Gimana kalau malam ini tiba-tiba kamar ini dibuka? Aduh. Tenang-tenang guys, kalau malam kan ada Mak, jadi aman guys. Tidur di belakang pintu aja lah, biar kalau setan coba ngebuka, aku kebangun. Mak, aku ikut ke ladang ya. Ayo Hen. Mau ngapain Mak di sini? Hari ini mau ngebabat Hen. Kamu duduk aja di bawah pohon sana ya. Kamu nggak bisa juga kan kerja kayak gini. Nggak apa-apa Mak, aku mau belajar. Udah di sana aja duduk. Lihat dulu caranya. Ya udah Mak. Kampret memang si Heni. Dia kabur ke ladang menghindariku. Lihat aja, suatu saat kena kau wahai mantuku. Wah. Hai cewek manis, Apaan nih? sendiri aja nih. Weh, aku udah punya suami ya. Jangan ganggu aku. Alah bohong, mana ada wanita sebening ini di bawah pohonan rindang dan sudah bersuami. Kamu pasti bidadari kan? Ayo ngaku. Tolong Mas, Bang, Pak, jangan ganggu saya. Saya cuma numpang berteduh di sini. Ayo ikut aku. Woi Panjul, Bu Sri. bocah stres. Kau ganggu-ganggu mantuku. Kok iblis kah? Maaf Bu, kirain tadi wanita ini cari suami. Rupanya udah punya toh. Hehe. Stres. Hormati wanita kalau kau mau jadi lelaki terhormat. Maaf Bu, kirain tadi nih ponakannya Bu Sri. Ngeles terus kau. Sana pergi. Heni nggak apa-apa kan? Kaget aja aku Mak, ngeri kali. Begitulah pria-pria zaman sekarang, banyak yang error. Serem kali Mak. Ya udah ayo balik. Tapi kerjaan Mak masih belum siap. Ya udah, kamu ikutin Mak. Bu, kali ini aku pesan mie goreng dengan 2 telur. Kasih tomat dan sawi yang banyak ya Bu. Biar sehat, makan makanan bergizi. Hehehe. Satu lagi Bu, minumnya susu. Bukan susu kental manis, tapi susu formula dengan protein tinggi ya. Hehehe. Kayaknya kali ini aku bisa menyantap dengan aman tanpa gangguan bocah sotoy. Dek Rina mana ya? Sabar, sabar. Masih 2 hari lagi. Mak, apa nggak capek jalanin hidup begini setiap hari? Capek ya wajar Hen, tapi worth it kok sama hasil yang didapat. Hasilnya nggak seberapa kan Mak, cukup untuk sehari-hari aja. Semua nggak selalu diukur dengan nominal. Setelah selesai kerja, itu rasanya puas dan merasa hari ini bermakna. Kalau bisa kerja, artinya kita masih sehat. Sehat fisik, sehat mental. Kok mental, Mak? Ya iya, banyak orang sekarang mentalnya sakit, akhirnya nggak mau kerja. Atau kerjaannya nggak maksimal. Oh begitu ya, Mak? BTW, Mak. Kenapa ya Bapak kalau di rumah jarang bicara sama Mak? Biarinlah Hen, bapakmu itu. Dia sehat aja udah syukur. Tapi dalam rumah tangga, komunikasi itu harus, Mak. Ya gimana?
Agak sedih juga Mak kalau bahas tentang itu. Maaf ya Mak, ya gitulah. Makanya Mak cuman seneng kerja aja, karena di rumah pun udah gak ada kehangatan. Kalau di ladang masih bisa jumpa kawan yang bisa diajak cerita. Hehehe. Yang sabar ya Mak, hidup cuman sementara kok Hen, santai aja. Kui Mak, kamu gak usah ikut Hen. Kenapa Mak? Bahaya, Mak takut kamu digodain setan kayak kemarin lagi. Tapi Mak, udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mak. Aduh, gimana ini? Di sini aja lah, moga-moga gak dicariin. Hen, ini udah diketok loh Hen, buka dong. Ada apa Pak? Jangan ganggu dong. Mau ngomong Hen, Ngomong aja Pak, kedengeran kok. buka Hen, jangan sampai pintu ini kudobrak. Gak sopan kamu, ngobrol kok pintu ditutup. Tolong Pak, jangan ganggu. Ku hitung mundur ya Hen. Iya Pak. Lama banget sih, harus banget dipaksa. Ada apa Pak? Mau kemana sih buru-buru? Kamu gak bisa kabur kemanapun Hen. Pak tolong, jangan sampai aku teriak. Teriaklah, gak akan kedengeran suaramu. Pak tolong Pak, aku ini mantu Bapak, istighfar Pak. Emangnya aku ngapa? Kan aku gak ngapa-ngapa Hen. Serius Pak? Ya serius lah, Jadi apa maksud semua ini Pak? orang mau ngobrol kok. Duduk sini. Ada apa Pak? Kita ngobrol dulu Hen. Dulu Pak. Iya, Gini aja Pak, aku sebagai mantu kan gak pernah berbakti ke Bapak. Gimana kalau aku mijitin Bapak dulu, mau nggak? kamu mau mengakali ya? Enggak Pak, aku udah pasrah, sungguhan. Ya udah, jangan kamu mempermainkan orang tua. Kualat nanti. Iya Pak, Ya udah, mulai dari mana? pertama-tama kita butuh minyak urut dulu Pak. Gak ada kayak gitu di rumah ini. Tenang Pak, bisa dibuat dari bahan dapur, minyak goreng dan bawang aja. Serius itu, mau masak atau mau mijet? Serius Pak, biasa Mas Gio juga aku pijet kok Pak setiap pulang kerja. Ngiri aku sama suamimu Hen. Ya udah Pak, aku buatin dulu ya minyaknya. Iya, jangan lama-lama loh. Siap Mas John. Hahaha, gitu dong. Aku harus kabur sekarang, tapi bajuku di kamar semua. Udah, gak usah mikir itu. Yang penting kabur. Hen. Oh, sialan dikibulin aku. Yang penting kabur dulu. Udah gila memang dunia ini. Hai manis. Ini lagi, aduh, Hei, sombong banget sih. ngeri kali sih kampung sini. Semua pada error kayaknya. Nah, itu sepertinya ada Pak Ustadz. Semoga bisa nolong aku. Wah, kok bisa ketemu wanita seperti ini? Susah nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam lagi. Apa dia naksir aku? Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Mbak. Jangan panggil saya Ustadz, saya cuma pedagang. Oh alah, ya udah nggak apa-apa. Pak Ustadz aja ya. Jangan, Mbak. Saya nggak berilmu. Lalu mengapa berpenampilan seperti ini Pak Ustadz? Saya baru balik dari zuhuran, Mbak. Oh iya Pak Ustadz, saya lupa ini udah siang ya. Benar, Mbak. Pak Ustadz, Mbak nggak bisa dibilangin apa? udah nggak apa-apa Pak Ustadz aja. Ya ampun, ya udah deh. BTW, mengapa kok nunduk terus Pak Ustadz? Emangnya aku nyeremin ya? Saya menahan diri, Mbak. Dari apa Pak Ustadz? Saya cuma mau setia, Mbak. Aku nggak ada niat godain loh Pak Ustadz. Bukan gitu, Mbak. Saya sudah punya istri loh. Bolehkah saya lewat? Aku juga udah punya suami Pak Ustadz. Ye, jangan GR dong. Oh, begitu. Pak Ustadz, terminal ke arah mana ya? Aku nggak ada HP, jadi nggak bisa cek Google Maps. Oh, Mbaknya mau ke terminal. Iya Pak Ustadz. Agak jauh, Mbak. Dijelasin juga susah. Takutnya malah nyasar nanti. Oh, jadi gimana ya Pak Ustadz? Suaminya kemana, Mbak? Kok lontang-lantung ke terminal jalan kaki? Suamiku kerja di pelosok Pak Ustadz, nggak tahu di mana tempatnya. Lalu Mbaknya ini kalau boleh tahu mau kemana tujuannya dari terminal? Aku mau ke Sumber Waras Pak Ustadz, ke rumah orang tuaku. Sebelumnya tinggal di rumah mertua, tapi nggak sanggup Pak Ustadz dengan kelakuan mertua laki. Astagfirullah, benar-benar akhir zaman, Mbak. Karena kebanyakan mantengin HP kayaknya Pak Ustadz. Benar, Mbak, salah satunya itu. Jadi ke arah mana Pak Ustadz terminalnya? Nanti aku tanya-tanya lagi kalau ketemu orang. Saya khawatir, Mbak, kalau Mbaknya ketemu orang yang salah.
Aku juga agak takut Pak Ustadz, tapi kan ini siang dan di jalanan banyak orang lewat juga kan? Iya sih mbak, tapi takutnya malah diarahkan ke jalan yang salah, malah nggak sampai terminal nanti. Iya juga sih. Jadi gimana ya Pak Ustadz? Maaf udah nyusahin. Gak apa-apa mbak, gimana kalau mbaknya ke rumah saya dulu? Nanti ketemu sama istri saya. Ngapain Pak Ustadz? Nanti dianterin aja naik motor sama istri saya ke terminal ya. Nggak usah Pak Ustadz, nggak mau ngerepotin istrinya. Gak apa-apa mbak. Makasih banyak ya Pak Ustadz. Mbak, kalau boleh saran nih, Silahkan Pak Ustadz. mbaknya kalau bisa pakai pakaian agak panjang aja. Apalagi di terminal, ya buat ngurang-ngurangi risiko mbak. Tapi baju ketinggalan semua Pak Ustadz. Kalau mbak mau nanti bisa pakai baju istri saya, tapi seadanya aja ya mbak. Makasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama mbak. Kalau bisa aku minjem sekalian kerudungnya ya Pak. Besok kapan hari kalau ke kampung sini aku pasti balikin Pak Ustadz. Siap, santai aja mbak. Nah, ini rumah saya mbak. Tunggu di sini dulu ya mbak. Iya Pak Ustadz. Siapa cewek itu Pak? Dia lontang-lantung di jalan bu. Katanya mau ke terminal. Ibu bisa nganterin kan? Oh iya. Bu, kasih juga dia baju panjang dan hijab ya. Iya Pak. Dengan Mbak siapa ini? Heni Bu Ustazah. Waduh, jangan panggil gitu Mbak. Hehehe. Nggak apa-apa Bu Ustazah. Mari masuk dulu Mbak. Kalau jam segini harusnya udah nggak ada sih angkutan atau bus ke arah Sumber Waras Mbak. Waduh, gitu ya Bu Ustazah. Iya, apa Mbaknya nginep di sini dulu aja? Waduh, nggak enak Bu Ustazah. Malah makin nyusahin. Apalagi ada Pak Ustadz juga. Gampang, nanti suami saya suruh tinggal di tempat adiknya dulu aja. Aku nggak bisa berkata-kata lagi Bu Ustazah. Santai aja Mbak, besok kita ke terminal ya. Iya Bu Ustazah. Akhirnya hari pertemuanku dengan Dek Rina tiba juga. Mandi dulu dan jangan lupa menggosok gigi. Hehehe. Dek Rina mana ya? Apa lupa sama janjinya? Masa aku dikibulin lagi sih? Gak mungkin aku gagal 2 kali. Kali ini pasti berhasil. Dek Rina manis. Dapat fotonya, dapat rekamannya. Udah ada buktinya guys. Ayo sikat. Ingat, jangan terlalu babak belur mukanya guys. Siap, ini kita bawa ke polisi. Siap. Dek Rina, apa-apaan ini? Tolongin mas. Masuk ke perangkap kau John. Makanya kau jangan gangguin istri orang terus kerjamu. Setan. Sialan kau Rina. Ayo Mbak Heni. Iya Bu Ustazah. Wah, ada kasus kayaknya ini Mbak. Udah ngumpul aparat. Lihat dulu yuk Bu Ustazah. Wih Mbak. Itu mertuaku Bu yang ditangkap. Astagfirullah. Alhamdulillah Bu Ustazah. Loh kok gitu Mbak? Makasih ya Bu Ustazah. Aku balik ke rumah mertua dulu. Kasihan ibu mertuaku pasti sedih. Berarti nggak jadi Mbak ke terminalnya? Nggak jadi Bu Ustazah. Lagi pula nggak ada duit buat beli tiket. Makasih banyak ya Bu Ustazah. Bajunya aku pinjem dulu ya. Ya ampun, iya Mbak. Ayo saya anterin. Nggak usah Bu Ustazah, masih mau lihat ini. Oh iya, saya juga mau nonton. Kasihan juga orang tua itu. Semoga beliau bisa tobat. Sabar ya, Mak. Akhirnya Heni pun tinggal bersama Bu Sri dengan damai. Setiap hari, Heni membantu Bu Sri di ladang.